Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan anak-anakku. Gimana kabarnya? Kaifa halukum hadzal yaum? Khairan? Alhamdulillah khairan. Anak-anakku kelas 9 yang sangat saya rindukan, bertemu kembali dengan Profi dalam pelajaran Lughatul Arabiyyah Faslul Tasi' minal Madrasatil Mutawassitatil Islamiyah. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, marilah kita lanjutkan pelajaran yang kemarin. Kita telah mempelajari Babus Sani atau Ad-Darsus Sani, pelajaran kedua, yaitu tentang Dzikra Maulidi Rasul. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu Ad-Darsus Salis, yaitu tentang apa anak-anakku? Nuzulul Quran wal Aidani. Nuzulul Quran dari kata nazala, ya, nazala itu turun, berarti nuzulul Quran artinya adalah turunnya Al-Quran. Wal Aidani, ada tanda alif nun berarti menunjukkan dua. Idani berarti hari raya dua. Maksudnya adalah dua hari raya yang dipunyai oleh orang-orang muslim, yaitu Idul Fitri wa Idul Adha. Anak-anak, kita baca bersama-sama ya, mulai dari Ad-Darsus Salis, Nuzulul Quran wal Aidani, pelajaran ketiga, yaitu tentang turunnya Al-Quran dan dua hari raya. Selanjutnya akan kita paparkan, yaitu tentang kompetensi dasar. Pada pelajaran ketiga ini, kompetensi dasarnya adalah memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema. Tema kita adalah tentang Nuzulul Quran dan Aidani, yang melibatkan tindak tutur, melarang melakukan sesuatu pekerjaan dengan memperhatikan susunan gramatikal tentang la nahiyah, lam ditambah fi'il mudhari, kemudian al-mazid minal fi'il sulasi, madhi wa mudhari wa masdar. Nah, ini kompetensi dasarnya pelajaran yang ketiga. Kemudian kompetensi dasar berikutnya adalah menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema Nuzulul Quran wal Aidani dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal la nahiyah, lam plus fi'il mudhari, al-mazid minal fi'il sulasi, madhi wa mudhari wa masdar. Nanti akan kita jelaskan masing-masing kaidahnya satu persatu. Selanjutnya akan kita bicarakan tentang peta konsep. Yang pertama adalah membangun pengetahuan, yang nantinya kita akan berbicara tentang mufrodat, ya, kata-kata sulit. Kemudian yang kedua adalah fahmun nasi, yaitu membacakan teks naratif sehingga nanti isinya adalah memahami teks tersebut yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu nahwunya tadi, yaitu tentang la nahiyah, kemudian lam ditambah fi'il mudhari. Kemudian yang selanjutnya adalah tarkib dan qawaid, yang nanti khususnya akan berbicara tentang la nahiyah, la yang mempunyai arti jangan, kemudian ada lam, kemudian ditambah fi'il mudhari, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah peta konsep yang terakhir, yaitu tentang latihan-latihan bagaimana kalian memahami
pelajaran bahasa Arab pelajaran ketiga ini, kemudian nanti akan kami berikan latihan-latihan secara mandiri. Oke, selanjutnya anak-anak kita mulai pada kosakata berikutnya ya. Yang pertama adalah kita akan membaca ini yang akan kita baca merupakan al-kalimatul awwalu, kalimatul ula. Saya ulangi, kalimatul ula. Kalimat pertama adalah nuzulul Quran. Apa kira-kira nuzulul Quran tadi? Yaitu tentang nuzulul Quran adalah tentang turunnya Al-Quran. Kemudian kita lanjut. Yang kedua adalah kita baca hayya naqra ma'an ghara khira'in. Ghara khira'in. Ma maknahu? Ghara khira. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama diturunkan di Ghara Khira, artinya adalah gua Hira. Jadi ghara itu artinya gua. Kemudian kita lanjut, yata'abbadu. Di sini ada gambar orang yang sedang sholat, berzikir, ya. Jadi yata'abbadu diartikan beribadah. Apa anak-anak? Beribadah. Ayo semangat ya. Kemudian yang ketiga ya, al-kalimatus salisah. Kita lanjut. Nazala rukab minal khafilah. Saya ulangi. Nazala rukabu minal khafilah. Nazala yang zilu. Nuzul. Nazala yang zilu. Jadi nazala menunjukkan fi'il madhi. Rukab jamak dari kata rakibun. Rukab artinya orang yang naik, berarti pengendara. Ya, pengendara. Minal khafilah, min dari khafilah itu bis. Jadi pengendara itu nazala turun minal khafilah dari bis. Alhamdulillah, itu kata-kata sulitnya anak-anak. Nah, sekarang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu tentang teks-teks sederhana, paragraf sederhana, pernyataan sederhana yang berkaitan dengan nuzulul Quran. Ayo perhatikan bersama, kita akan baca satu persatu. Nazalal Quran ala Muhammadin fi ghari Hira'in. Nazala tadi dalam kata-kata sulit sudah kita pelajari. Nazala rukab. Nazala artinya turun. Ayo coba. Nazala Al-Quran turun ala Muhammad atas Muhammad di mana? Fi ghari Hira'in, di gua Hira. Bisa dipahami anak-anak? Kita lanjut ya. Wa kana umruhu arba'ina sanah. Dan pada saat itu umurnya 40 tahun. Kana Muhammadun yata'abbadu fihi. Adalah Muhammad yata'abbadu sedang beribadah fihi di dalamnya. Ya, kembali ke Ghari Hira ya. Di dalam apa? Beliau beribadah di gua Hira. Kemudian kita lanjut. Summa nazala alaihi Jibril bil wahyi. Summa artinya adalah kemudian, nazala alaihi turun kepadanya Jibril, malaikat Jibril, bil wahyi dengan wahyu, wa amarohu bil qiraah, dan dia diperintah untuk membaca. Wa kana dzalika fil lailati sabi'ati asarat min syahri Ramadan. Saya ulangi. Wa kana dzalika fil lailati sabi'ati asyarat fil lailati sabi'ah asyarah min syahri Ramadan. Dan pada saat itu
di malam 17 Ramadan. Qala Jibril li Muhammad, maka berkatalah Jibril kepada Muhammad, Iqra, bacalah. Faqala Muhammad, maka berkatalah Nabi kita Muhammad, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kenapa? Lianna Muhammad kana ummiyun, karena pada saat itu Nabi kita Muhammad adalah seorang yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis. Faqala Jibril, maka berkatalah Jibril, Iqra, bacalah. Faqala Muhammad, berkatalah Nabi Muhammad, ma'ana biqari, untuk yang kedua kalinya, saya tidak bisa membaca. Summa qala Jibril, kemudian berkatalah Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Tilkal ayah awwalu ma nuzila minal Qur'an. Saya ulangi, tilkal ayah awwalu ma nuzila minal Qur'an. Ayat-ayat itu adalah ayat-ayat yang diturunkan, ayat-ayat yang pertama yang diturunkan, yaitu selama berapa tahun Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Di sini ada angka 13, salasata asyara sanah fi Makkah wa asyarat sanah fil Madinah, yaitu 13 tahun diturunkan di Mekah dan 10 tahun diturunkan di Madinah. Itulah anak-anak penjelasan tentang nuzulul Quran, hari turunnya Al-Quran. Nah, di sini ada kesimpulan-kesimpulan yang harus kalian pahami. Coba kita akan baca Namratul Ula, nomor 1. Nazal Al-Quran ala Muhammad fi ghari Hira. Apa coba terjemahkan? Nazal Al-Quran, Al-Quran turun ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad, fi ghari Hira, di gua Hira. 600 saniyah, ayo nomor 2. Nazal ala Rasuli Jibril bil wahyi wa amarahu bil qiraah. Nazal ala Rasuli, turun kepada Nabi Muhammad, turun kepada Rasul malaikat Jibril dengan membawa wahyu, wa amarahu bil qiraah, dan beliau diperintahkan untuk membaca. Kemudian yang selanjutnya 600 salisah, nomor 3. Nazal Al-Quran fil lailatis sabi'ata asyarata min syahri Ramadan. Ayo, nazal Al-Quran, Al-Quran turun fil lailatis sabi'ati asrah, pada malam 17 min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan. Kemudian yang 600 rabi'ah, nomor 4. Faqala Muhammad, maka berkatalah Muhammad, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Lianna Muhammad kana ummiyan, karena pada saat itu Nabi kita Muhammad adalah seorang yang ummi. Ummi itu artinya apa, anak-anak? Ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca dan menulis. Jadi ummiyan itu artinya tidak bisa membaca dan menulis. Kemudian 600 khamisah, tilkal ayat awwalu ma nazzala minal Qur'an, salasata sanah fi Makkah wa asyarat sanah fil Madinah. Apa artinya? Ayat-ayat itu adalah ayat yang pertama kali turun dari Al-Quran. 13 tahun turun di Makkah dan 10 tahun turun di Madinah. Alhamdulillah. Kemudian akan kita lanjutkan pembahasan tentang judul kita yang kedua. Tadi adalah menyangkut 2 judul, anak-anak ya. Yang pertama adalah Nuzulul Quran, dan yang kedua adalah Idul Fitri
Atau idani, yang pertama akan kita bahas adalah tentang Idul Fitri. Coba kita akan baca bersama-sama. Walil muslimina idani, dan orang-orang muslim mempunyai 2 hari raya. Jadi ani di sini diterjemahkan 2. Jadi tidak idun isnaini, tidak, tapi hanya cukup menambahkan ani di akhir kata tersebut sudah menunjukkan bentuk musanna atau bentuk 2. Jadi saya ulangi, walil muslimina idani, dan orang-orang muslim mempunyai 2 hari raya. Huma, keduanya adalah Idul Fitri. Idul Fitri keduanya adalah 1 Idul Fitri fit tarikh al-awwal min Syawal, yaitu pada tanggal 1 bulan Syawal. Wa Idul Adha, dan yang kedua adalah Idul Adha, hari raya Idul Adha pada tanggal berapa? Fit tarikh al-ashir min Dzulhijjah, pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Gimana anak-anak? Kita lanjut bisa? Hayya nastamir. Mari kita lanjut. Wa fi Idul Fitri hum yusalluna sholata Idul Fitri. Saya ulangi. Wa fi Idul Fitri, dan dalam Idul Fitri hum yusalluna, mereka sholat Idul Fitri, mereka sholat Idul Fitri di mana? Fil masjid, di masjid-masjid, au fil maidan, atau di lapangan. Wahum yazuruna, dan mereka mengunjungi al-aqarib wal jiran, kerabat dekat, wal jiran, dan tetangga, liyas alul afwa minhum, untuk meminta maaf, minhum darinya, minal khati'at, dari kesalahan-kesalahan. Kemudian wa fi Idul Adha, dan dalam hari raya Idul Adha, ba'da sholatil Idul Adha, setelah sholat Idul Adha, hum yadhbahunal udhiyah, mereka menyembelih binatang kurban, wa yu'azzi'una hadhil udhiyah, dan mereka membagikan binatang kurban tersebut lil fuqara'i, untuk orang-orang fakir dan untuk orang-orang miskin. Anak-anak, kalau terlalu cepat nanti bisa ditanyakan lewat WA ya, karena ini mengejar waktu. Oke, selanjutnya akan kita pelajari tentang tarkib dan qawaid ya. Tadi kita sudah mempelajari, di depan tadi sudah saya paparkan bahwa qawaidnya akan mempelajari tentang apa anak-anak? La, nahiyah, dan lam. Di sini la dan lam adalah merupakan bagian atau salah satu atau bagian dari huruf-huruf jazm yang fungsinya adalah mengganti harokat akhir dari fi'il mudhari dengan harokat sukun. Mengganti harokat akhir dari fi'il mudhari dengan harokat sukun apabila pelakunya adalah huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Ya, jadi kalau di depan fi'il mudhari ada la atau ada lam, ya, maka fi'il mudhari'nya yang tadinya harokatnya dhammah berubah menjadi sukun. Itu kalau bentuknya mufrad atau dengan pelaku-pelaku yang sudah saya sebutkan tadi. Misalnya di sini ada yaktubu. Kalau sudah kemasukan lam, bukan yaktubu lagi, tapi berubah menjadi lam yaktub. Karena di sini diawali dengan ya, maka pelakunya adalah huwa, ya. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan huruf nun pada pelaku af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu siapa saja anak-anak? Huma, hum, antuma, dan antum, serta
anti, ada 5, makanya disebut af'alul khamsah, fiil-fiil yang 5 yang pelakunya adalah huma, hum, antuma, antum, dan anti. Nah, kita lihat pada contoh yang kedua ini anak-anak, aslinya adalah yadhabuna. Kenapa di sini kok nunnya hilang? Karena ada lam. Lam fungsinya adalah menghilangkan nun pada pelaku af'alul khamsah. Di sini pelakunya dhamirnya adalah hum, karena dhamir hum yang aslinya adalah yadhabuna, karena ada lam maka di sini nunnya hilang, tinggal yadhabu. Nah, supaya wawu ini tidak jatuh, maka di sini dihalang-halangi, nun diganti dengan alif seperti ini. Gimana anak-anak? Coba kita akan lanjut pada contoh yang selanjutnya, anti. Ini pelakunya adalah anti ya. Anti termasuk af'alul khamsah tadi yang aslinya adalah takroina. Karena di sini ada lam, maka nanya hilang. Jadi tinggal apa? Takroi. Karena fungsi lam adalah untuk af'alul khamsah adalah menghilangkan huruf nun di akhir kata ya. Kemudian yang selanjutnya arji'u, ini pelakunya ana ya. Ana itu aslinya arji'u. Nah, kalau sudah kemasukan lam di sini tidak boleh arji'u lagi, tapi wajib diganti dengan harokat sukun, berubah menjadi lam arji'. Paham ya anak-anak ya? Kemudian di sini adalah la, di sini adalah la yang mempunyai arti, jangan loh ya, la yang mempunyai arti larangan. Tapi kalau la yang mempunyai arti tidak, dia tidak berfungsi untuk merubah harokat akhir dari fi'il mudhari. Itu catatan. Coba ditulis dalam buku. La yang mempunyai arti tidak berfungsi merubah huruf akhir dari fi'il mudhari. Tidak berfungsi. Yang berfungsi adalah la yang mempunyai arti jangan ya. Tajlis aslinya adalah tajlisu, karena di sini kemasukan la, maka di sini berubah menjadi sukun dengan pelaku anta ya. Kemudian tatakallamu, ini aslinya adalah pelakunya adalah antum, tatakallamuna, karena ada la yang mempunyai arti jangan berbicara di tengah pelajaran anak-anak. Lah, karena jangan pelakunya adalah antum, maka di sini menghilangkan huruf nun diganti dengan alif. Kemudian tasrabi, di sini pelakunya adalah anti, aslinya adalah tasrabina, karena ya adalah yang mempunyai arti jangan, maka di sini nunnya hilang karena dari af'alul khamsah. Af'alul khamsah tadi apa? Huma, hum, antuma, antum, dan anti. Lan tasrabil khamra, jangan kamu meminum khamar wahai Fatimah. Jangan meminum khamar, ya tidak boleh. Lanang apalagi, maka khamr itu adalah haram, maka tidak boleh diminum. La tadkhula al-bait, di sini adalah antuma, aslinya adalah tadkhulani, karena adalah maka ninya hilang, pelakunya adalah antuma dari af'alul khamsah. Jadi kesimpulannya coba dicatat, saya dikte ya anak-anak ya. Jazmu fi'il mudhari karena huruf jazm, diantaranya lam dan la. Lam dan la mempunyai fungsi satu, mensukunkan huruf terakhir dari fi'il mudhari apabila pelakunya huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Yang kedua, khadfun nun, menghilangkan huruf nun pada pelaku af'alul khamsah, yaitu huma, hum, antuma, antum, dan anti. Yang ketiga, di sini tidak ada contohnya, sebagai pengetahuan saja bila mana suatu saat kalian mendapati soal yang berkenaan dengan lam dan la nahiyah ini.
Yang ketiga, i'rab dari lam dan la, i'rab dari fi'il mudhari majzum yang ketiga adalah menghilangkan huruf illat apabila fi'ilnya dari fi'il mu'tal akhir, ya, menghilangkan huruf illat. Huruf illat itu adalah apa, Nana? Alif, wawu, ya. Alif, wawu, ya. Contohnya la tajri, ada ya-nya ya. Maka kalau ada la di depan huruf atau di depan fi'il mu'tal tadi, maka ya yang terletak di akhir harus hilang. Alhamdulillah, pembahasannya sudah selesai. Nah, ini contoh realnya ya. Contohnya misalnya ini pelakunya adalah huwa yaf'alu. Kalau kemasukan lam berubah menjadi lam yaf'al. Nah, di sini nanti kalian kerjakan setelah ini sebagai tugas, kemudian nanti diisi. Setelah diisi, difoto dan dikirim ke WA Bu Rofi. Nah, di sini lam yaf'al berarti kalau jangan berubah menjadi la, ya. La berubah bagaimana? Gitu ya, anak-anak ya. Yaf'alani huma pelakunya berubah menjadi lam yaf'ala, berarti kalau la berubah menjadi bagaimana, ya? La jangan, ya, jangan. Kemudian selanjutnya berarti kalau jangan pelakunya antara siapa? Antara antum, ya. Antum dan antuma dan antum, ya. Jadi di sini nanti kalian rubah menjadi disesuaikan. Kalau di sini lam yaf'al berarti di sini kosong, ya, karena di sini kalau jangan itu berkenaan dengan orang yang kita ajak bicara, diantaranya di sini yaitu huma, diantaranya adalah antuma dan antum, ya. Kemudian di sini lam yaf'ala berarti di sini tidak ada, ya, anak-anak, ya, yang di atasnya ini tidak ada, ya, tidak usah diisi semuanya, tidak usah diisi. Kemudian ini yang diisi adalah yang terakhir ini, ya. Di sini adalah taf'alu, anta berarti berubah menjadi lam taf'al. Kalau di sini la berubah menjadi bagaimana? Jangan kamu kerjakan itu. Nah, berarti di sini baru diisi, ya, anak-anak, ya. Yang ke berapa ini? 1 2 3 4. Yang keempat ini baru diisi, ya. Kemudian yang kedua pelakunya adalah antuma di sini. Taf'alani berarti lam taf'ala, nonya hilang, ya. Berarti kalau la berubah menjadi la bagaimana? Kemudian yaf'alna di sini lam yaf'alna. Hunna di sini, ya. Hunna berarti di sini tidak usah diisi, ya. Tidak usah diisi karena di sini dhamirnya adalah hunna. Kemudian di sini sudah diisi semuanya. Di sini juga tidak usah diisi. Kalau mau diisi boleh saja, tapi hanya menggunakan pelaku antuma dan antum, ya. Atau sekalian saya tentukan saja yang diisi tadi adalah nomor berapa, anak-anak? Nomor 4, kemudian nomor 5, kemudian nomor 5, ya, itu aja. Jadi soalnya 1 2 saja ini, ya. 1 2, hanya 1 dan 2 saja. 1 dan 2 saja. Itu soalnya, yang lain tidak usah diisi, ya. Kemudian selanjutnya ayo kita baca bersama-sama.
Lam di sini namanya adalah lam nafi yang berarti belum atau tidak, sedangkan la adalah la nahiyah yang berarti jangan. Keduanya masuk fi'il mudhari. Keduanya masuk dalam kategori fi'il mudhari. Jadi kalau lam dan la ini disambungkan pada fi'il madhi maka tidak boleh. Lam dan la hanya bisa bersambung dengan fi'il mudhari. Contohnya di sini, taf'alu berubah menjadi lam taf'al, la taf'al berubah menjadi taf'alu berubah menjadi la taf'al, kemudian taf'alu kalau kemasukan huruf lam berubah menjadi lam taf'al. Ayo kita baca lagi. Fi'il mudhari asalnya marfu, ciri-cirinya adalah dhammah ya. Kalau bentuk dua ada ani, kalau bentuk jamak ada una. Namun apabila kemasukan lam dan la nahiyah di atas maka kemudian wajib dibaca majzum. Majzum itu adalah sukun ya. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan huruf nun pada pelaku tadi, yaitu pelaku huwa, huma, hum, antuma, antum dan anti. Kemudian khusus untuk fi'il mudhari yang didahului oleh dhamir hum dan antum setelah huruf wawu ditambahi alif. Nah, ini kesimpulannya tadi anak-anak sudah saya baca di atas tadi. Gimana, fahim tuh anak-anak ya? Fahim. Nah, kemudian yang selanjutnya yang terakhir ya, yang terakhir kita akan mempelajari tentang fi'il sulasi mazid. Pada dasarnya dilihat dari segi jumlah hurufnya, fi'il itu dapat dibagi menjadi dua ya anak-anak ya. Yang pertama adalah fi'il sulasi mujarrad dan yang kedua adalah fi'il sulasi mazid. Kalau mujarrad itu adalah fi'il yang asli terdiri dari 3 huruf ya. Ini mengacu pada fi'il madhi, sedangkan fi'il mazid, sulasi mazid adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf dan sudah mendapatkan tambahan huruf ya. Maka di sini yang akan kita pelajari bukan mujarradnya tapi adalah fi'il sulasi mazidnya. Nah, fi'il sulasi mazid ini dapat dibagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama adalah sulasi mazid biharfin mendapat tambahan 1 huruf. Yang kedua adalah sulasi mazid biharfaini mendapatkan tambahan 2 huruf. Dan yang ketiga adalah fi'il sulasi mazid bisalasati ahruf, yaitu mendapatkan tambahan 3 huruf. Yang 1 huruf yang mendapatkan 1 huruf dinamakan fi'il rubai, yang mendapatkan 2 huruf dinamakan fi'il khumasi, dan yang terakhir yang mendapatkan 3 huruf dinamakan fi'il sudasi. Yang pertama akan kita pelajari adalah fi'il sulasi mazid biharfin. Fi'il yang terdiri dari 3 huruf mendapat tambahan 1 huruf. Coba hitung 3 tambah 1 ada berapa anak-anak? Ada 3. Makanya fi'il sulasi mazid biharfin ini dinamakan fi'il rubai. Rubai dari kata arbaatun artinya 4. Maka fi'il sulasi mazid biharfin terdiri dari 4 huruf. Dan ini nanti yang akan kita pelajari ya. Coba tambahan ya, tambahan fi'il sulasi mazid biharfin ini ada 3 anak-anak. Ada 3. Yang pertama adalah tambahan alif di awal ya, ini ya. Coba saya tunjuk tambahan alif di awal ini ya, yang aslinya adalah fa'ala. Kalau kemasukan alif di awal berubah bentuknya bukan fa'ala lagi tapi berubah menjadi af'ala. Kemudian yang kedua, tambahan yang kedua adalah tasjid di tengah ya. Fa'ala kalau mendapat tambahan tasjid di tengah berubah menjadi fa'ala. Fa'ala ada jedanya karena ada tasjid itu tadi ya. Kemudian tambahan yang terakhir adalah tambahan alif setelah huruf pertama.
tambahan alif diletakkan setelah huruf pertama. Jadi fa'ala, kalau kemasukan alif setelah huruf pertama berarti fa-nya dipanjangkan, fa'ala. Fa'ala. Jadi rumusnya anak-anak ya, coba diperhatikan. Jadi hari ini pada pelajaran ini kita tuntaskan fi'il sulasi mazid biharfin. Besok kita pelajari tentang fi'il sulasi mazid biharfaini dan fi'il sulasi mazid bisalasati ahruf. Ya, ini coba kita baca tambahan alif di awal mengikuti wazan af'ala. Ikuti af'ala, mudhari'nya yuf'ilu, masdarnya if'alan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Kemudian tambahan tasjid di tengah mengikuti wazan, mengikuti rumus fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Kemudian yang terakhir anak-anak, tambahan alif diletakkan setelah huruf pertama mengikuti rumus apa? Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Ayo kita ulangi, ini saja bahasan kita hari ini anak-anak tentang qawaidnya ya. Yang dua sulasi mazid biharfaini dan sulasi mazid bisalasati ahruf kita pelajari minggu depan. Oke. Af'ala yuf'ilu if'alan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Cukup sekian. Ilal liqa. Bila mana masih bingung kalian, maka akan kita pelajari, akan kita ulas kembali pada pelajaran berikutnya. Gitu ya anak-anak ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan secara pribadi. Oke. Ilal liqa fil usbil qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.